Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga dengan nikmat itulah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas di keseharian. Salawat beriring salam marilah kita limpah dan curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya pada zaman jahiliyah menuju Islamiyah. Baik, di pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mata pelajaran seni budaya atau bisa disebut dengan SBK. Kita langsung saja ya ke materinya. Seni rupa. Lanjut. Bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, di pertemuan kali ini mungkin yang akan kita bahas bab pertama dulu atau bab 1. Nanti setelah itu baru kita ke bab 2. Lanjut. Sebelum saya menyampaikan materi seni budaya atau menggambar flora, fauna, dan alam benda ini, saya akan sedikit menjelaskan peta kompetensi pembelajaran atau alur pembelajaran kita pada siang kali ini. Yang teman-teman lihat ini adalah alur atau peta pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian poinnya objek, komposisi, teknik, kemudian rangkuman ataupun isi dari semua bab 1 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin karena di bab 1 ini kebetulan lumayan banyak, jadi saya akan bagi 2 yang disampaikan. Yang pertama paling nanti objek, kemudian komposisi, dan untuk teknik nanti di pertemuan selanjutnya. Lanjut. Tujuan belajar. Di tujuan belajar kali ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Semoga harapan saya, semoga tujuan belajar seni budaya ini di bab pertama semoga tercapai ya. Kita lanjut. Alam merupakan sumber belajar yang tidak pernah akan habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Burung merupakan salah satu fauna yang sering menggambar. Burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Burung juga merupakan salah satu fauna yang sering dijadikan objek dalam membatik di pesisir pantai Jawa. Ada beberapa jenis fauna, salah satunya burung yang sering dijadikan gambar menjadi objek atau motif batik pada ukiran kayu maupun motif batik di atas kain. Lanjut. A. Pengertian menggambar.
Menggambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap dapat memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, akan tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk bertahan hidup. Menggambar juga Menggambar juga tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan adanya media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di dalam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar sudah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Lanjut. B. Objek gambar atau objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta memerlukan objek yang tidak pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi atau eksplorasi dalam menggambar. Nah, saya berikan contoh ya. Ini contohnya. Yang pertama, gambar flora tumbuh-tumbuhan ya. Dan terus gambar fauna, burung elang, dan yang terakhir alam benda. Lanjut. C. Komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bawah bagian kanan bagian gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Akan tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan ya. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi penting sebelum melaksanakan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Oke, kita lihat ya. Contoh. Ini yang sumber dokumen Kemendikbud gambar 1.5 komposisi simetris. Nah, untuk simetris di bagian kanan ya. Gambar kendi. Sebenarnya ini lukisan, cuma taruh di internet. Dan yang kedua, sumber dokumen Kemendikbud gambar 1.6 komposisi asimetris. Nah, gambar ini bisa dilihat ya pada layar. Selesai materi pertemuan kali ini.
Di bab satu mungkin itu yang saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita di bab satu ini kita lanjut di poin D, teknik menggambar. Nah, untuk saat ini mungkin hanya itu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.